masyarakat pada umumnya masih belum bisa menerima anak-anak seperti ini. Anak-anak ini seperti dikucilkan atau banyak dibully, atau masih juga yang di nomor sekiankan di antara anak-anak yang lain seperti itu. Padahal mereka kalau diberi kesempatan mereka juga bisa fight seperti itu. Mereka juga bisa maju, asalkan semua pihak bisa bersinergi dengan baik untuk bisa mengembangkan anak-anak kebutuhan khusus ini jauh lebih baik. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Teman-teman. Bilang hai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Huzazia. Latar belakang saya adalah terapis bicara maupun psikolog dan pendidik. Saya adalah pemilik Sanggar Wicara. Sanggar Wicara berada di Perumahan Mutiara Blok G3 nomor 1 RT 5 RW 11 Sasak Panjang, Bajur Halang, Bogor. Kami di sini melayani baik terapi, sekolah PAUD inklusi, dan sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Latar belakang saya mendirikan tempat ini karena lahir dari keprihatinan lingkungan akan pelayanan untuk anak kebutuhan khusus yang sangat minim, mungkin di sini dulu belum ada. Saya rintis sejak dari tahun 2017, kita mengadakan pendidikan PAUD inklusi Sanggar Wicara. Alhamdulillah sudah berizin operasional. Saya aktif di organisasi profesi, waktu itu adalah organisasi terapis bicara, dan saya kebetulan menjadi ketua di DPW waktu itu wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, berikut dengan ditambah Karawang. Dulu saya aktif di organisasi tersebut, dan alhamdulillah saya diundang oleh Kemenkes waktu itu dan menjadi kontributor naskah untuk Kemenkes dari organisasi profesi. Saya juga pemegang STR aktif. Nah, lalu saya juga mendapatkan undangan dari istana pada era kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan saya diundang oleh Ibu Ani Yudhoyono untuk menghadiri acara ulang tahun autis sedunia waktu itu. Karena sebelumnya saya juga secara maraton waktu itu diundang oleh Kemenkes dalam kepanitiaan untuk autis sedunia di Istana Negara. Metode pengajaran yang ada di kami ini bervariasi karena sesuai dengan kebutuhan anak. Di sini ada jenis pendekatannya dengan sensorik, motorik, maupun edukasi. Jadi baik visual, auditori, maupun kinestetiknya. Pendekatannya pendidikan ke anak-anak tersebut. Plus dengan membenahi perilaku anak-anak untuk dia siap belajar. Karakteristik anak ABK di sini kalau dikelompokkan adalah kelompok B dan C.
Walaupun ada sebagian kecil yang D, tuna laras, itu banyak yang CP ya, salah satunya yang punya keterbatasan motorik, mobilitas. Selebihnya kelompok B dan C. Beberapa hal yang bisa mempengaruhi motivasi belajar anak, salah satunya adalah anak ini pertama dia tidak paham apa yang dia sedang lakukan. Nah itu dia juga butuh belajar. Dengan dia belajar, kita harus menggunakan tadi media salah satunya. Dua, ruangan, suhu ruangan juga masih harus nyaman, kondisinya tidak terlalu bising dan segala macamnya itu. Ini yang kita awali untuk anak-anak yang di awal misalnya terapi itu dia harus lebih tenang. Kita pilihkan waktu-waktunya. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai baik, dia bisa diajarkan untuk dia bisa mendapatkan gangguan-gangguan kecil dalam lingkungan, seperti salah satunya itu. Dan motivasinya satu, ada reward seperti itu, ada rewardnya. Anak-anak kalau misalnya dia berhasil dalam belajar, itu pasti kami akan berikan reward. Rewardnya disesuaikan dengan kondisi anak, dan salah satunya adalah konsisten dalam mengajarkan terhadap anak. Anak akan paham apa maksud dan tujuan yang dia lakukan. Anak-anak di sini kami membiasakan seperti anak sendiri, dan itu kita ajarkan secara penuh dengan kasih sayang. Anak-anak tersebut karena mereka kan ada hambatan dalam berkomunikasi, hambatan dalam memahami sesuatu, itu kita dampingi untuk anak-anak ini untuk memahami segala sesuatunya dalam kehidupan sehari-hari. Bila anak-anak sudah memahami hal tersebut, dia akan mudah dalam belajar, dalam berkomunikasi, biasanya lebih cenderung aktif. Ya, contohnya salah satu murid saya waktu itu, dia usia 3 tahun, dia belum bisa bicara waktu itu, dia hanya punya permasalahan SPD waktu itu, sensory processing disorder. Nah, setelah kita treatment, kita motivasi, alhamdulillah teknik yang kita berikan dan tepat pada momennya, pada saat itu, anak itu berkembang dengan baik. Alhamdulillah tidak mencapai 1 tahun, dia sudah seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Kadang dia juga suka mengkoreksi saya gitu kan. Itu buat saya adalah perkembangan yang sangat bagus sekali. Dia tahu bahwa ada sesuatu hal yang salah yang seharusnya tidak ada atau tidak terjadi. Anak tersebut bisa mengkoreksi saya bahwa Bu salah, seperti itu. Nah itu buat saya alhamdulillah, berarti anak itu sudah paham akan kondisi yang seharusnya. Sanggar Wicara sendiri menggunakan metode, salah satunya adalah bermain, agar anak bisa belajar tapi juga menyenangkan tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang belajar. Nah, itu yang dibutuhkanlah alat-alat peraga. Contohnya adalah salah satunya mainan ini, miniatur ya, miniatur binatang, miniatur kendaraan, miniatur makanan nanti ada seperti itu ya. Lalu ada gambar-gambar yang mirip. Contohnya adalah ini gambar-gambar yang sama. Ini untuk scanning atau loto. Lalu ada color sequence yang kita sebut adalah PAX untuk kemampuan anak mengurutkan warna. Contohnya demikian, kita berikan model seperti ini, lalu anak
kita berikan bendanya atau objeknya, lalu dia menirukan atau menyamakan sesuai dengan urutannya. Lalu ada puzzle. Puzzle kita memang agak unik ya dibandingkan puzzle-puzzle yang ada di pasaran. Ini salah satunya adalah puzzle ini. Nah, dia harus bisa menggabungkan gambar, ini puzzle yang spesial di tempat kami. Lalu juga ada buku. Dia harus bisa memahami gambar. Contohnya ini, dia bisa menyamakan. Lalu dia menyebutkan gambar apa ini, seperti itu untuk area bahasanya. Dan selanjutnya seperti itu, dan dia bisa menyebutkan. Saya bilang, mana kura-kura? Dia akan ambil kura-kura. Tantangan ke depan ada sebenarnya tidak hanya ke depan ya, saat ini pun masalahnya adalah di kurikulum yang cenderung berubah-ubah, dan anak-anak ini tidak bisa serta-merta berubah secara dramatis seperti itu. Mereka harus dibimbing dulu dalam perubahan-perubahan itu. Kadang kami mensiasati adalah disesuaikan dengan kondisi si anak, tidak serta-merta mengadopsi kurikulum secara mentah-mentah seperti itu agar kita bisa terapkan. Kedua adalah keluarga. Keluarga ini harus bisa bekerja sama. Kita harus jadi tim sebenarnya. Tim yang solid antara di sekolah atau di tempat terapi yang kita sedang memberikan bimbingan dengan aturan-aturan tertentu. Kami mohonkan untuk di rumah pun sama, agar apa yang kita inginkan itu terjadi dengan secara baik. Lalu tantangan berikutnya adalah anak ini akan tumbuh menjadi dewasa, dan wadahnya itu masih minimal sekali, terutama di sini minimal sekali, dan kedepannya anak ini mau seperti apa, seperti itu kan. Dia juga harus mandiri secara individu seperti itu, baik secara pribadi maupun nanti di masyarakat seperti itu, dan dia harus bisa diterima. Nah, tantangan lagi adalah masyarakat pada umumnya masih belum bisa menerima anak-anak seperti ini. Anak-anak ini seperti dikucilkan atau banyak dibully, atau masih juga yang di nomor sekiankan di antara anak-anak yang lain seperti itu. Padahal mereka kalau diberi kesempatan mereka juga bisa fight seperti itu. Mereka juga bisa maju, asalkan semua pihak bisa bersinergi dengan baik untuk bisa mengembangkan anak-anak kebutuhan khusus ini jauh lebih baik. Harapan kami sebagai pemilik Sanggar Wicara, Sanggar Wicara ingin bisa mewadahi anak-anak kebutuhan khusus ini berkembang dengan secara baik sesuai dengan kesulitan atau kendala yang dialaminya. Dan harapan kami kembali adalah bentuk perhatian dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, pemerintah, dan dunia termasuk ya, untuk anak-anak kebutuhan khusus ini. Mereka juga punya harapan-harapan yang mereka juga harus bisa keluar dari dunianya. Ya Tuhanku, terima kasih atas ilmu yang Kau berikan padaku hari ini. Amin. Aminnya gimana? Loh, aminnya sini dong. Amin. Tos dulu dong. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Lentera 3
Dan juga jangan lupa kunjungi web kami sanggarwicara.com. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dapat melihat aktivitas kami di sana. Dan bila membutuhkan pelayanan, silakan bergabung di tempat kami di Sanggar Wicara.